Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah ta'ala ala ni'amihi wa fadailih biqauli alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Taib, aqulu ahlan wa sahlan at-talamid fil fasli as-saminah. Saya ucapkan selamat datang kelas 8 ya di darsi at-tarjim, di pelajaran tarjim au al-lughah al-arabiyyah atau bahasa Arab. Taib, fil liqa'il awal, pada pertemuan yang pertama untuk kelas 8 insyaallah istimraron di fasli as-sabi, melanjutkan materi di kelas 7 gitu ya. Sebelumnya kita belajar tentang kalimah isim dan bentuk-bentuknya serta ciri-cirinya dan sekaligus pembagiannya gitu ya. Nah, di kelas fasli ats-tsaminah, di kelas 8 ini insyaallah nadrus anil kalimah ats-tsaniyah, yakni kalimat yang kedua, yakni kalimatul fi'lih, kalimat fi'il atau kata kerja ya. Kata kerja mungkin kalau kita mendengar kata kerja pasti kita bisa mencontohkan apa itu kata kerja gitu ya. Makan, tidur, berangkat, kemudian berlari atau menyapu dan seterusnya. Kata kerja dalam bahasa Indonesia sangat mudah kita pahami. Sedangkan dalam bahasa Arab insyaallah ini butuh konsentrasi tinggi agar supaya kita memahami bagaimana kata kerja dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan fi'il. Al-fi'lu, fi'il itu apa? Al-fi'lu huwal kalimatu dallatu ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zamanin. Beda dengan kalimah isim yang sebelumnya, adalah memiliki makna tersendiri, tidak dibarengi dengan keterangan waktu, seperti nasi gitu ya. Sudah nasi, itu kalimat isim tidak bisa menerima keterangan waktu. Sedangkan kalimat fi'il sebaliknya, dia kata yang memiliki arti dan dibarengi dengan keterangan waktu. Misalkan berjalan itu sangat cocok ketika dibarengi dengan keterangan waktu. Misalkan sedang berjalan, akan berjalan, sudah berjalan, telah berjalan dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan kalimat fi'il ya, kata kerja. Nah, contohnya di sini misalkan darosah. Jadi kalau ada kata darosa dalam bahasa Arab itu artinya dia telah belajar ya. Dia telah belajar. Jadi kata kerjanya belajar ini, belajar. Sedangkan telah ini adalah keterangan waktunya, telah belajar. Lah Ustadz, dianya dari mana? Nah, ini akan Ustadz jelaskan nanti ketika masuk ke bentuk-bentuk fi'il yang ada kaitannya dengan tasrif ya. Jadi satu bentuk kalimat fi'il itu, misalkan fi'il madhi ya, nanti itu ada bentuknya ke bawah. Fi'il madhi itu ada 14 macam ya, sesuai dengan kebutuhan subjeknya. Yadrusu, sama dia akan belajar. Apa? Dia akan belajar, kalau di atas dia telah belajar. Nanti kita akan bahas nih yang punya keterangan waktu telah dan akannya apa bedanya. Bedanya beda ya, fiilnya memang beda. Kalau ini fiil madhi, ini fiil mudhari. Udrus, belajarlah kamu, ini fiil amar. Ja'a, dia telah datang. Yaji'u, dia akan datang. Inilah contoh-contoh kata kerja ya. Kemudian selanjutnya yang qasimul fi'lu ila salasati aqsamin hiyal madhi wal mudhari wal amru. Nah, fiil ya ini harus dihafal. Fiil kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Nah, ini pembagian ini disesuaikan dengan keterangan waktu. Jadi keterangan waktu yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, sehingga jadi ada 3. Nah, pertama kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Nah, kita harus belajar nih dan kita harus kenal apa ciri-cirinya fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sehingga kita menentukan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar itu tidak bingung ya. Pertama kita fokus kepada fi'lul madhi dulu. Baik. Ambil nafas dulu 3 kali. Oke. Fi'lul madhi, fi'il madhi ya. Al-fi'lul madhi huwa al-fi'lud dalu ala wuqu'il hadathi fi zamanil madhi.
Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya pekerjaan di masa lampau, seperti contoh nasoro mundirun. Nasoro mundirun Zaidan. Zaidan ya. Mundir telah menolong Zaid. Nah, kata saya ulangi, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya pekerjaan di masa lampau. Jadi pekerjaan itu sudah dilakukan. Berarti keterangan waktunya ada dua yang sama-sama memiliki arti pekerjaan itu sudah dilakukan. Contoh, misalkan kata keterangan waktunya adalah sudah dan telah. Misalkan sudah makan, telah makan. Nah, itu adalah keterangan waktu untuk fi'il madhi. Jadi kalau ada kata telah berangkat, sudah membaca, maka itu dipastikan adalah fi'il madhi itu ya, fi'ilnya. Mundir telah menolong Zaid. Maka telah menolong itu fi'il madhi. Mana fi'il madhinya? Ini nasoroh. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas tentang fi'il madhi. Wal fi'lu yurafu biqad wasin wasawfa ta'itai wa ta'itani sisakinati. Adapun kalimat fi'il itu bisa diketahui apabila berbarengan dengan qad, ya, qad, sin, saufah dan ta'nis, tak sukun ya. Contoh di sini qad ja'a Zaidun. Nah, ja'a ini adalah fi'il. Kenapa? Karena didahului qad. Jadi ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau fi'il itu biasanya didahului oleh qad. Ya, kalau didahului qad itu pasti sudah fi'il. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari dan seterusnya. Sa'arji'u. Nah, ini sa ini adalah tanda. Berarti arji'u ini adalah kalimat fi'il ya, fi'il. Cuma sa ini hanya masuk ke kalimat fi'il mudhari, nggak bisa masuk ke fi'il madhi ataupun fi'il amar. Jadi dipastikan kalau ada sa, berarti setelah sa itu arji'u, berarti ini sudah fi'il mudhari, pasti ya. Misalkan sa'aqulu, sama. Saya qulus sufaha di juz 2, itu adalah fi'il mudhari. Kenapa? Didahului sa. Didahului sa kemudian. Nah, saya sa'arji'u ilal baiti, saya akan pulang ke rumah gitu ya, saya akan pulang ke rumah. Saufa arji'u ilal baiti, saya sama dengan sa, saufa. Jadi kalau setelah saufa pasti fi'il mudhari. Ya, pasti fi'il mudhari. Qomat, kalau ada ta isakinati ini, maka dipastikan fi'il ini qomah ya, ini kan hanya tambahan nih. Berarti qomah ini adalah fi'il madhi gitu ya, fi'il madhi. Zainab telah berdiri. Qomatis sholatu, sama, Zainab berdiri. Di contoh nomor pertama didahului dengan qad, maka lafaz ja adalah kalimat fi'il. Begitu pula dengan lafaz pada contoh selanjutnya, sama gitu ya. Itu ciri-cirinya. Albi ini diloncati dulu ya materi ini. Insyaallah di pertemuan terakhir, insyaallah kalau ada waktu dibahas. Baik, lanjut ke sini. Wa amma siyagu kalimatil fi'lil madhi fi tasrifil lugawi bi adadi dhamair. Nah, ini yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana fi'il madhi itu menjadi 14 bentuk ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan adapun sigat, bentuk-bentuk fi'il madhi dalam tasrif lugawi, tasrif ke bawah. Ini kan ada tasrif ke samping dan tasrif ke bawah. Tasrif lugawi itu tasrif ke bawah. Sebanyak-banyaknya isim dhamir. Jadi dhamir itu atau subjek itu dalam bahasa Arab itu ada kata ganti ya, kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Sehingga bentuknya juga ada 14 dan berbeda-beda, hanya beberapa yang sama. Perubahan bentuk kalimat fi'il ini dibagi bisa mempengaruhi dhamir yang dapat untuk digunakan. Bentuk-bentuk kalimat fi'il madhi hanya ada 14 saja dan ada dua bentuk yang sama dan sama dalam penggunaan. Jadi ada yang sama, fa'ala sama fa'al. Di sini ada fa'alat, fa'alata ini ya. Jadi kalau menghafal fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna gitu ya. Jadi kalau mau menghafal dan mau memahami itu harus cara menghafalnya adalah fa'alahu wa fa'alahuma, fa'aluhum, fa'alat hiyang, fa'alatahuma, fa'alnahunna, fa'altang, antang, fa'altuma, antuma, fa'alti, anting, fa'altuma, antuma, fa'alti, anti, fa'altuma, antuma, fa'altunna, antunna, fa'altu ana, fa'alna nahnu.
gitu ya. Jadi kalau bisa dihafalkan sama artinya. Fa'ala huwa, dia laki-laki telah bekerja. Fa'ala huma, dia apa, mereka berdua laki-laki telah bekerja. Nah ini harus dihafalkan ya. Jadi harus hafal huwahnya. Fa'ala ini apa, artinya huwa itu dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum ini insya Allah kalau dihafalkan cara menghafalnya begini misalkan ya. Fa'alah domirnya huwa, artinya dia laki-laki telah bekerja. Jadi sama kok, telah bekerja semua Ustaz, karena artinya fa'alah itu adalah telah bekerja. Cuma yang berbeda itu ini subjeknya atau kata gantinya. Dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, mereka laki-laki. Ini aja. Kenapa? Nah ini tadi perubahan. Kalau fa'alah huwa itu kalau dhamirnya huwa, dia menyimpan ya, menyimpan kata ganti. Fa'alah yang disimpan kata gantinya adalah huwa, yang artinya dia laki-laki. Jadi fi'il madhi itu bukan hanya kata kerjanya, tetapi menyimpan subjek kata ganti gitu ya. Fa'ala artinya mereka berdua laki-laki telah bekerja. Ada tambahan alif. Jadi berubah, yang awalnya dia laki-laki berubah menjadi mereka berdua laki-laki dengan hanya menambahkan alif. Fa'alu kalau menambahkan waw sukun, berubah dari dia laki-laki di sini ya jadi mereka laki-laki telah bekerja. Gitu. Jadi mungkin tugasnya adalah kalian menghafalkan ini dan bisa store voice note ke Ustadz melalui grup WhatsApp masing-masing. Dan untuk materi selanjutnya dan tugas selanjutnya insya Allah menyusul. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami dan menuntaskan tugas dari Ustadz. Dan aku syukran jazilan ala hudurikum wastimaikum. Ustadz ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan cara menyimak kalian yang sungguh luar biasa. Al-afwu minkum wa nakhtatim liqa'ana bi qiraati kafarati majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.